menjual satu produk itu beberapa mentor akan nyuruh teman-teman untuk ngupload produk yang sama 5 kali bahkan sampai 15 kali. Saking pentingnya variasi produk. Jadi kalau hanya punya satu produk berat naik tokonya, lambat. Toko-toko yang cepat naiknya itu punya varian produk yang banyak. Banyak itu berapa? Bisa belasan gitu ya. Kalau di awal mungkin minimal 5. Tapi kalau bisa sampai 15 sampai 30 gitu ya. Jadi kalau teman-teman jual hijab jangan hanya ditumpuk di satu produk. Semua warna disatuin di satu produk, jangan. Kalau misal jual bantal jangan hanya jual satu produk, bikin produk terus bantal ukurannya di dalam situ, jangan. Pisah-pisahin. Jual juga gulingnya, jual juga kain bantalnya gitu ya. Bantal luar dalamnya aja, jual juga bantal kecil gitu ya. Hijab jual juga ciput, jual juga bandrosnya ya, brosnya ya, jual juga scrunchie-nya gitu, turunan-turunan. Nanti kalau yang dropship, misal dropshipnya mau aksesoris dapur atau aksesoris pria ya, kan banyak tuh yang perlengkapan pria seperti sarung tangan motor, berarti jual juga sarung helm gitu ya, jual juga sarung jok seperti itu ya, turunan-turunan. Karena toko yang rame itu nggak mungkin satu produk. Dari situ aja nanti kita bisa tahu produk mana yang rame yang mendatangkan penjualan. Dan mendatangkan penjualan itu artinya kenal toko kita. Nanti kita bisa bundling produknya. Beli hijab dan scrunchie lebih hemat, lebih murah misalnya gitu bisa. Beli guling dan bantal sekaligus bisa lebih murah misalnya. Nah, itu pentingnya assortment ya. Selain nanti didetek sama si TikTok, toko kita itu lebih niat, itu nanti kita bisa banyak mainkan diskon, bundle, dan ROI dan jalan iklan di VMAX-nya akan lebih cepat gitu ya. Lalu yang kedua, konten. Jadi kalau di toko offline, konten itu teman-teman seperti halnya teman-teman bikin atraksi di depan toko ya. Teman-teman bayangkan punya toko terus bikin atraksi di depan toko. Konten di TikTok itu seperti atraksi, bukan seperti SPG. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Saya bilangnya konten di TikTok itu atraksi, kenapa? Karena atraksi itu yang mendatangkan orang nonton kan. Iya. Kalau atraksinya nggak nyambung sama audiens kita, itu misal itu contoh toko kita toko perlengkapan pria ya, perlengkapan motor, perlengkapan mobil gitu ya. Tapi atraksinya misal atraksi harusnya kan atraksi ke yang mendatangkan pria-pria ya nonton, seperti atraksi mobil, atraksi motor gitu ya, freestyle atau mobil mobil modif gitu ya. Orang pada nonton, kenal sama toko kita. Kalau atraksinya salah, seperti atraksinya malah atraksi obat gitu ya, itu nggak nyambung tuh sama toko kita. Nah, itu konten adalah atraksi di depan toko. Kenapa atraksi nanti saya jelaskan. Kenapa disebut atraksi ya? Di TikTok nanti saya jelaskan. Jadi kalau atraksi itu harus nyambung juga sama tokonya. Yang ketiga itu empowerment. Nah ini juga yang akan didetek sama si TikTok toko kita itu niat atau enggak, dan nanti toko kita akan dibantu secara organik atau tidak ya. Ini adalah after sales ya. Jadi karena kita punya toko ini sangat berpengaruh kalau kita mengaktifkan empowerment. Jadi contohnya kalau kita masuk ke toko mau beli, penjaganya cemberut gitu ya, terus kasirnya marah, nggak ramah gitu ya. Saya sih males belinya, meskipun produknya ada tuh di toko itu, tapi saya males beli ya dibanding yang toko yang ramah gitu ya. Produknya juga misal udah lengkap tapi ramah, udah beli dikasih dilayanin lagi gitu ya. Nah itu saya mungkin akan lebih sering ke toko tersebut. Jadi empowerment ini kita nanti akan aktifkan juga fiturnya di TikTok. Ingat kita itu toko ya di TikTok. Jadi bukan bikin produk yang hit and run kayak di Facebook. Kita itu bangun reputasi. Jadi TikTok itu nggak kayak Facebook yang besoknya ngiklan langsung ada
orderan banyak gitu ya. Enggak, TikTok itu perlahan, tapi kalau udah banyak bintangnya lebih sustain nanti gitu ya. Bahkan nggak iklan pun orang bisa beli karena kita punya customer base, kita bisa reach out lagi, kita bisa DM lagi orangnya buat beli lagi produk kita gitu ya. Teman-teman yang bikin TikTok teman-teman sukses, produk variannya lengkap, kontennya juga lengkap, terus pelayanan kita bagus. Udah tuh, nanti kita bahas akan di seputaran ini teman-teman. Nah, tadi kan saya bilang konten itu kalau di TikTok sama dengan atraksi ya. Kenapa seperti itu? Nah, saya akan ceritakan dulu dari belakangnya teman-teman. Jadi sosial media kan pada dasarnya dibutuhkan oleh manusia dari zaman batu ya. Bedanya kalau zaman batu medianya aja yang berbeda dengan sekarang. Kalau dulu itu sebutnya api unggun teman-teman. Jadi setiap beres dalam suatu suku atau tribe ya, kan ada yang tugasnya berburu, ada yang tugasnya bercocok tanam, ada yang tugasnya masak. Tapi selalu pada akhirnya malam-malam itu berkumpul di satu lingkaran api unggun. Nanti kepala sukunya cerita tuh, ada info apa hari ini, siapa yang mau nikah gitu-gitu ya. Itu adalah media sosial dari zaman dulu teman-teman, dari zaman batu. Jadi ini menandakan manusia itu dari sampai sekarang, dari dulu itu butuh media sosial, beda medianya aja gitu ya. Nah, fast forward sekarang ke zaman modern, media sosial itu pindah ke alun-alun, offline-nya ya, secara dunia nyata itu di alun-alun teman-teman. Nah, di alun-alun tempat berkumpul orang yang satu hobi, jadi atau saling berteman. Ada yang hobinya motor, ngumpul sama anak motor gitu ya. Ada yang hobinya binatang reptil, nongkrong sesama hobi binatang reptil. Ada yang hobinya mobil, nongkrong sama yang mobil gitu ya. Itu alun-alun. Nah, teman-teman harus paham bahwa di dalam suatu media sosial itu ada iklan kan. Kalau di online sekarang media sosial apa? Facebook, Instagram gitu ya, atau apalagi Thread, Twitter gitu ya, itu media sosial. Nah, di media sosial itu ada iklan. Sama halnya offline pun ada iklan. Kalau offline itu media iklannya SPG, ya kan? Kalau kita lagi dalam alun, kita suka didatangi SPG kan? Menawarkan produk. Iya. Itu seperti kita iklan di Facebook Ads. SPG itu seperti iklan Facebook Ads. Di Facebook, Instagram Ads kita bilang ke SPG-nya, ini jualan Yakult ya ke ibu-ibu yang kelihatan punya uang misalnya. Nah, itu kan seperti kita ngasih targeting ya. Itu iklan di Facebook seperti halnya kalau di analogi offline itu seperti SPG ya teman-teman ya. Nah, itu Facebook dan Instagram dulu ya, analogi dengan alun-alun. Sekarang kita masuk ke TikTok. TikTok itu bukan media sosial teman-teman. Jadi mindsetnya harus diubah ya. Saya sedang mencoba merubah mindset teman-teman. Jangan samakan TikTok seperti media sosial. Karena TikTok sendiri bilang mereka bukan media sosial. Mereka adalah konten platform. Nah, apa sih bedanya? Tadi saya bilang kalau media sosial itu berkumpulnya dengan yang saling kenal. Satu hobi saling kenal. Dasarnya saling kenal ya. Jadi kalau dulu kita main Facebook, main Friendster ya, yang zaman dulu, kita ketemunya di media sosial online itu ke yang sudah saling follow kan, ke yang sudah menambahkan teman kan. Jadi tahu dia update statusnya apa. Seperti WhatsApp lah, kita hanya bisa lihat iPhone lama tuh naik lagi tuh biasanya. Karena orang ada yang upgrade kan, ke bawah lagi arus iPhone lama ya. Nah, di sini nanti kelihatan teman-teman, ini pendapatan 30 hari berapa miliar gitu ya, terjualnya berapa, dan kalau diklik bahkan kelihatan konten-konten yang winningnya gitu ya. Tapi kita enggak harus jual iPhone ya teman-teman ya, jangan khawatir. Kita misal lihat yang lagi rame apa nih, 30 hari terakhir. Kalau iPhone terlalu berat modalnya.
Nanti teman-teman bisa juga kayak kategori ya, di sini nyarinya. Kalau misal mau lihatnya kategori, kemarin itu saya lihat yang ramai itu, ini kalau ini gambaran dulu biar teman-teman lihat produk terlaris di TikTok apa gitu ya. Sebentar, saya cari yang bagus. Sebelum saya putuskan produknya, saya kasih tahu dulu syarat-syaratnya deh teman-teman. Jadi kalau mau cari yang mau dijual di TikTok, nomor satu produknya itu carilah yang ini sebagai inspirasi teman-teman. Yang paling laris di TikTok tuh sekarang apa sih yang lagi ngetrend gitu ya. Bisa dilihatnya di sini nih. Nanti bisa dilihat sekarang kan lagi ramai iPhone lagi muncul yang 17 kontak gitu ya. Sedangkan di TikTok itu tidak perlu saling kenal teman-teman, agar kontennya nyampe, nggak perlu. Jadi kalau kita buka TikTok mau follow nggak follow, kita tetap disuguhkan kontennya gitu ya. Iya, betul, lewat dia di FYP kita. Ya di FYP, jadi nggak perlu follow-followan. TikTok nggak menyebut diri mereka adalah media sosial, jadi jangan disamain. Nah, jadi TikTok itu akan menyebarkan konten-konten mau kenal ataupun nggak kenal berdasarkan interest kita terhadap konten itu. Makanya saya sebut di konten itu, kalau di TikTok itu iklan TikTok itu bukan kayak di Facebook yang kayak SPG, bukan. Kalau SPG orangnya datang ke kita nawarin. Kalau di TikTok itu kita kayak di konten itu kayak atraksi. Konten itu adalah targeting itu sendiri. Jadi kontennya yang akan mengumpulkan orang-orang yang suka sama konten itu, gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah mikir harus follower banyak dan nggak usah mikir targeting. Udah nggak ada targeting di TikTok juga, nggak perlu targeting. Targetingnya di dalam konten itu sendiri bikinnya nanti, gitu ya. Oke. Nah itu teorinya teman-teman ya. Nanti selebihnya kita akan praktek. Yang pertama kita ini khusus untuk teman-teman yang lagi explore produk juga ya. Jadi bisa riset produk, teman-teman ada beberapa cara riset produk ya. Cara pertama teman-teman bisa pakai Jackmall ya. Jadi toolsnya itu 3 ya kalau saya. Buka Shopee, buka Jackmall, buka Kalodata. Shopee, Jackmall, Buka Shopee, Jackmall, dan Kalodata. Kalodata. Nah, pertama kita misal lihat di sini, ini Kalodata ya teman-teman. Kalau data ini teman-teman berbayar, Iya, tapi berbayar. bisa free. Cuma dibatasi kalau free ya, cuma bisa lihat 7 kali apa 9 kali dan enggak semua data keluar. Nah, kalau data itu sebenarnya